terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Perkenalan dulu ya, nama saya Keisha, saya tinggal di Kelapa Gading aja, jadi dekat, gampang mah tinggal ke mall ya. Saya di daerah Janur Kuning, pelayanan saya ada di Bukit Gading Mediterania, di seberang. Jadi dekat gitu ya. Kapan-kapan main ke sana, sama-sama saya juga ada pelayanan youth di sana. Hari ini saya dikasih tema Valuing Your Words, nilai-nilai dalam perkataan. Ada satu contoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa, kehidupan anak muda yang saya berdoa waktu kita belajar dari ini, kita praktekkan, hidup kita juga akan sama seperti dia. Amin. Kita buka sama-sama Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12-nya. Sudah ketemu ya? Saya bacakan buat kita semua Daniel 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ada satu kisah di balik ayat ini. Daniel mendapat satu penglihatan, sebuah visi bahwa akan ada terjadi sebuah musibah atas negeri yang dia pimpin. Daniel ini seorang perdana menteri. Waktu dia dapat visi, waktu dia dapat penglihatan, dia kepingin tahu apa yang jadi maksud Tuhan. Dia kepingin ngerti ini apa, ini saya harus bagaimana. Dan waktu dia melakukan tindakan, dia berdoa dan dia berpuasa 21 hari lamanya. Sejak hari pertama dia lakukan, Tuhan sudah kirim jawaban. Tapi ternyata jawaban itu tidak langsung sampai. Tuhan utus malaikat Gabriel datengin untuk kasih jawaban. Jadi di sini Daniel berdoa, di sana Tuhan kirim Gabriel. Di tengah jalan malaikat Tuhan dihadang. Coba kita buka. Supaya Anda tahu kisah di balik ini. Bentar ya. Sebentar, saya kelewatan ayatnya. Ayat yang berikutnya ayat 13. Daniel 10 ayat yang ke-13. Dibaca di situ baik-baik ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saya jelaskan secara singkat supaya Anda mengerti. Di sini dibilang pemerintah raja Persia itu adalah roh-roh penguasa kegelapan. Gabriel diutus sama Tuhan untuk kasih jawaban, dihadang. Dan baru ketika malaikat Mikael bantuin Gabriel, Gabriel baru sampai, itu sudah 21 hari. Sejak pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah kasih jawaban, tapi terhalang. Itu sebuah doa, itu sebuah keinginan niat yang baik untuk mengerti apa isi hati Tuhan. Perhatikan baik-baik, nilai yang paling utama yang kita harus sadar. Waktu kita mengucapkan sesuatu, begitu kita melepaskan perkataan, itu didengar oleh Tuhan. Amin. Jadi hati-hati. Dan waktu saya teliti, saya kuliah S2 jurusan teologi dan saya terbiasa meneliti kata-kata dalam bahasa asli. Waktu di ayat ini, ayat 12 tadi, jangan takut Daniel sebab telah didengar perkataanmu. Perkataan dalam bahasa Ibraninya itu artinya daubar. Daubar waktu saya teliti ternyata dia tidak hanya berarti omongan. Misalnya saya ngomong sama Anda di sini, bukan sekedar itu. Ternyata daubar itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan kata-kata. Entah itu pertanyaan, entah itu omongan seperti biasa ini, saya mengucapkan sesuatu Anda mendengar, atau nyanyian, atau buku,
atau laporan, report Anda yang di atas kertas, semuanya yang mengandung kata-kata itu dibahas di sini. Jadi waktu kita ngomong, semua yang pertama apa yang keluar itu didengar Tuhan. Dan itu menentukan hidup kita. Berarti itu menyangkut keseluruhan hidup kita. Bagaimana hari-hari kita dengan mulut kita, dengan perkataan kita, dengan nyanyian kita, dengan apa yang kita baca, itu ternyata sangat tajam di sini. Saya mulai meneliti kenapa Daniel begitu dia berdoa, begitu dia ingin sesuatu dari Tuhan, minta jawaban dari Tuhan, kenapa Tuhan bisa langsung kirim jawaban itu. Ini niatnya baik, ini keinginannya doanya baik. Dijawab Tuhan, toh gak langsung sampai. Ada yang menghalangi, apalagi omongan yang negatif, apalagi sesuatu yang salah, apalagi sesuatu yang kasar. Bagaimana itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan hari-hari ini yang harus kita waspadai jadi anak-anak muda adalah hati-hati dalam hal kata-kata. Alkitab berkata, jadilah teladan. Ini untuk anak-anak muda. Yang pertama adalah dalam perkataan. Itu nomor 1 disebut. Bukan hal yang kebetulan. Hari-hari ini kalau kita lihat, saya nggak tahu apakah Anda melakukan atau mungkin baca. Orang itu nulis status yang aneh-aneh. Ya, sekarang zamannya modern, nggak pakai kertas lagi tapi pakai gadget. Nulis status yang aneh-aneh, yang nggak jelas, yang alay. Dan kadang kata-katanya harusnya kita nggak usah ngomong itu, tapi diikutin karena apa? Itu tren. Tren modernisasi membuat kita jadi kehilangan kebenaran. Dan hari ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan, bagaimana kita harus mengucapkan kata-kata, apa yang harus kita tahu waktu kita melepaskan kata-kata, waktu kita nyanyi, waktu kita baca sesuatu. 3 ini yang harus kita pegang. Waktu kita mempraktekkan, percayalah hidup Anda akan jadi hidup anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Yang pertama, value yang pertama waktu kita mengucapkan sesuatu adalah benar dan penting. Daniel melakukan apa yang benar dan itu penting. Dia berdoa, dapat satu penglihatan, oh ini genting, oh ini bahaya, satu masalah akan terjadi kepada negeri yang dia pimpin. Dia tanya Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Kalau kita gimana? Ada masalah? Putus pacar mungkin? Kita kemana? Kita nulis status, jomblo lagi. Atau kita datang kemana nangis-nangis. Ucapkanlah sesuatu yang benar dan penting. Saya tidak ngomong baik, kenapa? Baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Mungkin ada kalanya menyakitkan. Waktu Anda ditanya teman, gimana suara saya, nyanyinya gimana? Kalau nggak bagus nggak usah dihibur. Bilang aja, ya kurang, latihan lagi. Itu mensupport, itu teman yang benar. Daripada, bagus banget, enak banget. Padahal dia kalau dengar tutup kuping. Itu jahat, itu teman yang jahat. Katakanlah sesuatu yang benar dan penting. Daniel, waktu dia tahu masalah, dia nggak keluar-keluar ke yang lainnya. Tapi dia langsung cari Tuhan, dia berdoa, Tuhan kasih tahu jawabannya. Kenapa? Saya harus gimana? Itu Daniel. Daniel pada waktu itu, pada waktu dia menjadi Perdana Menteri, dia itu orang buangan. Orang buangan dari Israel dibawa ke Babilonia, umurnya masih anak-anak. Masih sekitar 13 tahun, remaja. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berdiri sebagai Perdana Menteri. Dia tetap jadi Perdana Menteri, rajanya ganti-ganti. Betapa hebatnya dia. Kenapa? Salah satu kualitasnya adalah apa yang dikerjakan Daniel, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu hal-hal yang penting, itu hal-hal yang benar. Dan kita ingat tadi, omongan dalam kata ini, bahasa aslinya bukan hanya bercakap-cakap, tapi semuanya termasuk tindakan. Waktu saya belajar ini bilang, ini Tuhan dahsyat. Makanya kalau kalian sudah besar, bukan level anak sekolah minggu, Anda punya gadget ya, semua punya handphone kan? Yang gak punya coba angkat tangan. Wah gak ada, semuanya udah modern. Installah Alkitab di dalam gadget Anda, itu My Sword. Install yang bahasa asli, Anda di situ akan belajar. Jadi waktu dengar khotbah, Anda nggak cuma dengar bingung, tapi bisa cek sendiri. Oh ini maksudnya ini, oh ini artinya ini.
Apalagi pemimpin pengerjanya, jangan biarkan pengkhotbah dari luar kasih makan sembarangan buat domba-domba di sini. Supaya kita belajar mengerti apakah yang dimaksud dengan firman. Jadi ketajamannya akan jauh lebih kita mengerti. Enggak sekedar ngomong. Dan kita berdoa hari ini. Pertama, waktu kita ngomong itu harus ngomong yang benar dan penting. Perempuan itu punya target bicara. Berapa ribu kata? 3.000. Yang laki-laki? 200 kata? Enggak dong. 1.000. Yang laki-laki cuma 1.000, yang perempuan 3.000. Bayangin, coba yang WL. Bagaimana cara menghabiskan jatah ngomongmu dalam sehari? Loh, ya itu supaya kita ngerti, oh ternyata selama ini kita begini gitu. Coba. Oke. Oke, ada nyanyi ya. Oke. Yang laki coba. Ya. Yang pemimpinnya. Gimana cara menghabiskan jatah ngomongmu dalam satu hari? Apa yang kamu kerjakan? Nyanyi. Bagus. Rohani ya. Ada tambahan nyanyi gitu kan. Itu manusiawi dan wajar. Maksudnya begini, tidak bisa dibilang, oh saya mah gak sebanyak itu, gak mungkin. Yang perempuan mesti segitu, itu survei sudah internasional. Yang laki-laki ya segitu. Tapi kalau kondisinya lagi gak oke, itu lagi bagus ya, kondisi normal. Waktu kondisinya tidak normal, waktu emosi tidak stabil, yang perempuan itu bisa nambah jadi 4.500, nambah setengah. Ya kan? Yang laki-laki turun setengah. Laki-laki lebih suka diem kalau marah. Kalau yang perempuan enggak, pura-pura marah tapi ntar ya nulis-nulis lah apalah gitu kan. Lagi marah ya? Enggak. Tapi nanti, kamu kok gak ngerti sih? Saya kan lagi begini, wah panjang lebar di belakang. Kita harus punya cara karena itu memang sudah, kita memang dari sananya dibuat begitu. Antara laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi punya cara untuk membuat perkataan kita itu sesuatu yang bernilai. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Ingat, begitu pertama keluar itu didengar Tuhan. Dan ingat kisahnya Daniel, 21 hari jawaban baru sampai. Yang baik aja terhalang sama kuasa jahat. Apalagi yang buruk. Itu juga diaminkan oleh setan. Pilih yang mana? Daripada kita repot, yang jelek-jelek keluar dan itu terjadi. Lebih baik pakai cara. Tadi ada bilang nyanyi, oh rohani, nyanyi-nyanyi. Saya juga sih, saya nyanyi. Tapi saya tidak sekedar nyanyi. Saya jadikan lagu saya upload di YouTube. Nanti cari. Suara saya bagus? Tidak, saya kalah sama WL. Saya dihina, suara jelek aja nyanyi, oh thank you. Paling enggak dia ngomong jujur, daripada bagus ya bagus tapi gak dengerin. Berarti teman saya ngomong suara saya jelek ini, dia dengerin lagu saya. Tapi tunggulah sebentar lagi lagu saya akan diputar di radio. Kenapa? Karena saya memperkatakan setiap hari. Saya mau perkataan saya perkataan yang memberkati banyak orang. Saya butuh cara untuk menghabiskan jatah ngomong saya. Jadi saya pakai untuk bikin lagu. Saya nyanyi, saya coba main gitar, oh kayaknya ini gak enak, ini gak pas. Sampai saya rekam dengan profesional, saya upload. Dan saya selalu memperkatakan buat diri saya, suatu hari kamu akan punya album rohani. Saya gak cari duit, saya gak mau jadi artis. Tapi lewat lagu-lagu itu, saya mau jadi impact buat anak-anak muda tentang fighting spirit. Saya pertama kenal di sini dengan Pauline. Saya kenal dia waktu dia datang ke tempat saya, lihat saya lagi latihan khotbah. Meskipun saya sudah pelayanan di sini, saya sudah ke gereja-gereja besar, saya sudah ke bangsa-bangsa, setiap hari saya latihan. Dan setiap pagi bangun tidur, begitu bangun sebelum menara doa, injakkan kaki di tanah dan saya berkata, suatu hari saya akan ke bangsa-bangsa, saya akan punya buku yang mengimpartasi anak-anak muda, saya akan bikin lagu yang akan memberkati anak-anak muda setiap hari. Dan waktu saya memperkatakan itu terus, hidup saya itu didrive ke sana. Mau tidak mau,
Karena saya udah ngomong setiap pagi. Apa yang kita ngomong setiap hari buat hidup kita? Apakah kita ngomong yang baik, aku adalah anak raja, aku orang yang hebat, aku orang yang diberkati, atau yang hopeless? Aduh, malam minggu sendirian. Misal yang jomblo-jomblo ya, nulis status gitu. Sad night, ngenes banget gitu kayaknya. Ini yang ketawa-ketawa pelaku atau korban? Korban ya. Kenapa harus nulis begitu gitu? Gak usah semuanya tentang hidup kita orang tuh harus tahu. Betul ya? Kita harus belajar jadi dewasa. Kita sudah besar, bukan anak kecil lagi. Gak usah semua orang tahu tentang hidup kita. Katakanlah berkat, katakanlah yang memberkati orang. Meskipun mungkin ya benar ngenes sendirian masih jomblo. Ya gak usah dikuar-kuar gitu loh. Cool gitu kan. Menurut survei, orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak banyak bicara itu kelihatan pintar. Kelihatan, ya. Yuk bener, tapi bener. Daripada banyak omong, kelihatan loh nanti salah-salahnya di mana. Yang cerewet-cerewet, misal ada belajar puasa bicara. Kalau saya khotbah, saya memberikan cara untuk Anda mengubah. Jadi nggak cuma teori. Anda dengar firman ini tuh saya ngapain? Saya kasih tahu, yang cerewet belajar puasa ngomong. Kalau ditanya, jawab. Kalau enggak usah cerita ngalor ngidul. Pakai tadi nyanyi. Daripada kepingin ngomong tapi yang enggak, mending nyanyi. Tadi lagu-lagunya bagus, lagu-lagu yang menguatkan, nyanyikanlah itu. Jangan yang enggak jelas, penting dan benar. Di dalam komunitas saya, itu ada banyak anak-anak muda. Saya enggak tahu di sini banyak enggak yang sudah usaha sendiri di usia muda. Ada enggak? Di sini kalian usianya berapa ya? Di bawah 17 ada? Ada. Di atas 27 ada? Ada? Oh ada ya. Enggak apa-apa, saya enggak, tenang. Saya tidak iniin umur ya. Saya hanya berkata begini. Di tempat kami anak-anak muda di bawah 30 tahun itu sudah punya usaha sendiri. Diawali dari apa? Mentor kami mengajar apa mimpimu, katakan itu setiap hari. Hidupmu akan didrive ke sana. Dan waktu kita memperkatakan apa mimpi kita masing-masing, kita sudah tidak punya waktu untuk ngobrol yang gak penting. Hari-hari ini kalian misalnya hangout kemana, habis ini misalnya habis Sabtu ngumpul di mana. Apakah waktu kalian ngumpul, perkataan yang disampaikan itu membangun kelompok yang kalian ngumpul atau hanya sekedar rutinitas? Kalau hanya rutinitas dan itu tidak membuahkan apa-apa, lebih baik jangan lakukan itu. Pakai buat yang lain. Saya gak suka, bukan berarti saya gak suka berteman, bukan. Tapi saya milih dengan siapa saya ngumpul. Dan waktu-waktunya ditetepin. Orang bilang, sombong banget ya. Itu cara saya. Kenapa? Supaya hidup saya tidak terpakai untuk hal-hal yang membuang. Membuang waktu, membuang semuanya sampai gak mencapai impian. Saya hanya melakukan apa yang benar, yang penting saya hanya mengatakan apa yang benar dan yang penting. Dan kita belajar, itu poin 1 waktu kita mau melepaskan perkataan. Waktu kita susah, waktu kita enggak enak, waktu kita sakit, mending kita datang sama Tuhan. Bukan ngomong sana sini, bukan cerita sana sini. Ya kalau yang Anda ceritakan bisa dipercaya. Ingat, waktu tidak bisa dipercaya dan itu nyebar kemana-mana, misalnya lagi curhat gitu ya, putus pacar, curhat ke ini ternyata wah satu gereja tahu, lebih malu itu. Dan nanti endingnya jadi kepahitan. Ini sih gak bisa dipercaya, saya udah ngomong, ini wah nanti jadi masalah. Pilih baik-baik apa yang mau Anda ucapkan. Penting tidak, benar tidak. Makanya diajar, Alkitab bicara gini, waktu dalam banyak kata-kata itu banyak pelanggaran. Tapi siapa sedikit bicara itu berhikmat. Waktu kita marah, emosi, diam dulu. Kalau langsung mengucapkan sesuatu, 99% itu pasti salah. Kenapa? Karena lagi tidak bagus, emosi, marah. Kendalikan dulu, tenangkan dulu, baru ngomong. Apa yang kita ucapkan itu menentukan hidup kita. Ini yang harus kita perlu pahami. Di dalam Alkitab, Daniel ngomong, Tuhan langsung datang kasih jawaban. Meskipun banyak halangan, tapi itu didengar Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Poin 1 benar dan penting itu yang harus jadi nilai. Yang kedua adalah kita jadi orang-orang yang memperkatakan sesuatu bisa dipercaya.
Tadi kata daubar ini adalah bisa report ya, berarti laporan. Anda janji dengan orang, itu di sini ada dijelaskan. Kata daubar, perkataan itu enggak sekedar omongan begini, tapi semuanya. Nah, poin 2 bisa dipercaya, itu kita lihat dari waktu kita ngomong, kita janji, kita tepatin. Itu nilai kedua, bisa dipercaya. Coba di sini, siapa yang suka pinjem barang temennya, terus lupa balikin? Wah, ini cuma senyum-senyum, gak ada yang berani angkat tangan. Kalau masih ada yang begitu, berarti Anda salah satu orang yang tidak bisa dipercaya. Waktu janjian, besok ketemu ya jam 4. Anda datang jam 4:04. Besok janjian lagi, besok ya kita ketemu jam 5. Besok ya acara jam 5. Ternyata Anda datang jam 5:30 menit. Kalau sekali 2 kali karena halangan, macet atau kenapa pekerjaan mepet, itu berarti memang kondisinya begitu. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan, Anda datang terlambat, tidak sesuai dengan janji, berarti Anda tidak bisa dipercaya. Waktu sesuatu di hadapan manusia kita gak bisa dipercaya, saya jamin, jangan harap Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Alkitab berkata setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Kalau sama manusia aja gak bisa dipercaya, janji gak pernah ditepatin, gak pernah disiplin, gak pernah tanggung jawab, bagaimana Bapa di surga mau kasih kita sesuatu yang gede? Itu gak mungkin, itu mimpi besar. Belajar mulai jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Termasuk di sini, ibadah jam berapa? 4:30. Latih diri kita jadi anak-anak muda yang disiplin. 4:30 itu mulai, bukan jam datang, jam mulai. Berarti datang sebelum jam itu. Saya melatih diri saya khotbah dimanapun saya selalu on time. Seringnya lebih awal, tadi saya juga sudah duduk di depan. Karena saya di BBM lagi doa pengerja, saya tunggu di luar. Saya tidak kejar target yang ibadah umum, oh nanti pagi di sini, siangnya di sana, sorenya di mana. Saya hanya datang misalnya sekedar khotbah lalu pulang, saya nggak mau. Saya dari awal sampai akhir saya akan ada di situ. Karena saya bukan penjual firman Tuhan. Saya ingin menikmati ibadah dari awal. Dari pujian penyembahan saya ikut. Jadi tidak asal-asalan, saya mau jadi hamba yang dipercaya sama Tuhan. Bukan kejar-kejar target. Dan itu melatih. Itu nggak seketika, oh kita jadi orang yang dipercaya itu sudah dari lahir. Nggak mungkin. Karena kita bertumbuh dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan kondisi banyak hal pekerjaan. Tapi bagaimana melatih diri kita untuk bisa dipercaya, itu adalah tanggung jawab kita. Latihan. Kita bilang mungkin aku sering lupa. Atasi. Kelemahan kita itu harus di overcome, diatasi. Bukan oh saya nggak begitu, kita nggak bisa tengking-tengking. Dalam nama Yesus aku nggak pelupa. Nggak bisa, atasi. Pakai jadwal. Anda punya gadget, manfaatkanlah itu dengan baik. Di sini jadwal saya sepanjang tahun ada. Saya synchronize ke Gmail supaya kalau ini hilang, kalau error, saya bisa panggil lagi. Saya pakai ini untuk mengingatkan saya, karena memori kita terbatas. Manusia penuh dengan kelemahan, tapi kita bisa bantu, kita bisa atasi, dicatat. Janjian besok sama teman jam 5, oh berarti saya harus berangkat dari rumah jam berapa, diatur. Perjalanan dipikir, kita sudah besar, bukan anak-anak yang ayo. Kita tahu, oh jarak tempuh sekian, oh perjalanan kira-kira macet atau tidak. Diperhitungkan. Kalau misalnya, ini ngomong gereja, kita ngomong ketemu Tuhan, Anda suka terlambat, Anda menganggap ini gak penting. Perhatikan kalau Anda kerja di perusahaan, kalau kebiasaan terlambat, apa yang terjadi? SP. Lama-lama kalau keterusan, dipecat, dikeluarin. Ini Anda mau menghadap Tuhan, bukan kerja. Ini menghadap raja segala raja. Satu pribadi yang memberi hidupnya buat kita, yang memberi berkatnya, yang memberi segala hal yang kita mau. Masa Anda gak bisa datang disiplin? Ini bos di dunia. Anda bisa takut, bisa respect, bisa on time. Ini raja. Lebih kuasa mana? Harusnya yang raja. Tapi kita lebih suka tidak on time yang mana? Ya yang ini juga. Kenapa? Kesalahan berpikir kita. Mulai diubah. Apa yang kita lakukan itu bisa dipercaya. Tidak cuma omongannya tapi sikap. Karena tadi berkata daubar itu keseluruhan.
Satu, benar dan penting. Yang kedua, bisa dipercaya. Yang ketiga, kita belajar jadi orang-orang yang punya nilai. Yang ketiga adalah memperkatakan sesuatu yang membangun. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Waktu kita ngomong iman timbul dari pendengaran akan firman, Anda gak cukup untuk cuma dengar seminggu sekali di sini. Youth atau besok tambah minggu di ibadah umum. Gak cukup, setiap hari iman Anda harus dikasih makan. Bacalah Alkitab setiap hari. Karena waktu Alkitab kebenaran yang dibaca, Anda punya masalah, Anda punya beban berat, sesuatu hal terjadi, ini yang keluar, bukan yang lain-lain. Tadi dibilang, Daubar juga bicara lagu, buku. Pada waktu Anda terlalu banyak baca buku dibanding baca firman, nanti Anda akan jadi orang yang sangat mainnya logis, bukan firman. Anda akan lebih, oh kata ilmuwan ini begini, oh kata ini begini. Anda gak bicara tentang apa kata Tuhan. Lagu juga hati-hati. Ada banyak lagu yang lirik-liriknya itu sangat-sangat membuat kita jadi orang-orang yang lemah. Indonesia malah lebih parah. Kalau luar ya masih rada-rada kadang campur gitu. Indonesia tuh parah. Tahu lagu yang gini. Aku bisa mati bila tak ada kamu. Tahu lagu itu? Lagunya Geisha kalau gak salah. Gak tahu. Oh bagus, berarti Anda gak dengar itu. Waktu saya ini orang lapangan gitu ya, pekerjaan saya banyak di luar, saya misalnya ketemu klien di mana, di restoran atau di mana, ini lagu juga udah lama. Ada banyak lagu-lagu yang disetel di restoran, dimanapun, itu lagu-lagu yang liriknya itu tidak membangun iman. Makanya kalau Anda sekarang, lagu apa nih yang lagi in? Dengerin Prambors, oh ini lagi in, oh ini lagi terkenal, cek dulu liriknya. Perhatikan baik-baik, mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa Inggris, cek dulu apakah kata-kata itu adalah kata-kata yang membangun iman. Kita nyanyi gak harus lagu rohani kok. Nanti dikira, sok suci, malaikat, gak harus. Lagu-lagu luar juga banyak yang memberkati. Dari zaman dulu keluar lagu Laskar Pelangi, tahu ya? Mimpi adalah kunci, itu lagu biasa yang buat bukan orang Kristen, maksudnya bukan rohani-rohani seperti lagu di sini. Tapi saya senang banget dengan lagu itu. Dari awal sampai akhir kata-kata itu membuat spirit menyala. Mimpi itu kunci untuk menaklukkan dunia, betul. Dan itu yang saya kerjakan, mulai dari mimpi. Saya juga suka nyanyi lagu-lagu, gak sekedar rohani-rohani yang di gereja. Tapi saya pilih lagu-lagu apa yang bagus, yang itu membuat iman kita bangkit. Buku juga saya perhatikan. Saya nggak asal komik-komik, apa itu Shinchan atau apa, itu kan jorok. Iya, siapa yang suka di sini? Kenapa kita nggak baca sesuatu yang membuat kita jadi maju? Bidang yang kita pengen belajar, apa yang kita mau tahu? Saya belajar, saya baca buku social skill, saya baca buku-buku bagaimana kita jadi orang-orang yang breakthrough secara finansial. Saya memilih apa yang saya baca. Kalau sudah, di Gramet kira-kira ada yang menarik, yang judulnya bagus, isinya ringkasannya membangun, oke baca. Kalau enggak, meskipun orang dunia bilang ini bagus, ini tren, saya enggak perlu baca. Kenapa? Kita enggak harus ikut-ikutan dengan dunia, justru dunia harus ikut dengan kita, anak-anak terang. Amin. Di dalam, saya enggak tahu Anda dengar beritanya atau tidak, ada namanya satu anak, Amanda Todd namanya. Dia umurnya 16 tahun. Dari umur 12 sampai 16 berarti sekitar 14 tahun dia itu suka dibully sama teman. Ini perhatikan Anda-anda yang suka ngejekin teman ya, hati-hati. Kadang waktu kata-kata kasar, kata-kata yang buat kita guyonan, bercanda, tapi buat orang itu menyakitkan. Anak ini pertama chatting gitu ya, dulu kan mulai musim chatting dengan kita dengan orang yang nggak tahu di mana kita bisa chatting, live cam gitu, dia chatting. Nah, dia melakukan satu kesalahan. Ini anak perempuan, dia chatting dengan orang asing, disuruh buka baju gitu ya. Maaf bicara, dia kerjakan. Lalu ternyata sudah di-save, disebarin di sekolahnya besoknya. Semua teman-teman yang ngejek dia, bilang kamu perempuan yang gak bener, kamu yang tidak ada yang save dia. Gurunya gak ada yang jangkau dia, amanin atau gimana. Dia dibully habis-habisan. Dia pindah sekolah. Ternyata si pelaku itu ngincer dia, memang mau hancurin anak ini. Kejahatan di luar itu hebat, makanya tadi di awal saya bilang hati-hati dengan gadget.
Kalau ngomong, aduh sendirian ya, aduh lapar mau kemana. Kalau yang jahat, yang baca Anda bisa diincer. Ini enggak guyon, ini bukan bercanda, ini beneran. Dan terjadi. Karena satu kesalahan, dia dibully oleh banyak orang, dikata-katain, dia pindah sekolah, pindah kota bahkan, tapi si pelaku kejahatan itu terus ngincer dia. Sampai satu hari dia bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia tulis kata-kata. Aku sendirian, orang itu jahat, orang gak pernah perkataan yang baik. Karena selalu dibilang kamu itu nakal, kamu itu perempuan gak benar, kamu itu brengsek. Padahal hanya sekali kesalahan dia. Dan kita anak-anak terang, diutus Tuhan bukan untuk seperti itu. Kita jangkau orang, mungkin dia salah, mungkin dia berdosa, mungkin dia lakukan yang gak benar. Tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah dia selamat, dia percaya Yesus dan hidupnya berubah. Dan Tuhan mau lewat perkataan kita bisa jadi berkat. Kisah ini sampai booming. Dan ini sangat mengenaskan. Kesalahan satu kali. Dan orang tidak ada satupun yang bilang, kamu itu berharga di mata Tuhan. Gak ada. Semua orang bilang, kamu itu nakal, kamu itu jahat, kamu itu bodoh. Bahkan sampai mengalami kekerasan, dipukulin sama teman-teman sekolah. Kita harus belajar dari ini. Apakah yang kita omong itu membangun? Ini untuk orang lain, untuk kita juga sama. Saya beberapa waktu yang lalu ada teman curhat, dia diputus pacar. Ini mungkin karena anak muda atau gimana ya, selalu kasusnya tuh jomblo, pacar, kayak gitu-gitulah. Mungkin usia-usia kita ya memang begitu ya. Mungkin masalahnya yang paling besar adalah itu. Dia bilang ini, aku diputus sudah sekian lama, sudah sekian tahun pacaran, tiba-tiba putus karena ada masalah. Dan dia merasa dunia itu hancur, luluh lantak, udah ancur-ancuran pengen mati. Di ruang saya itu lantai 3, yang Pauline tahu ya. Di lantai 3, dia ngobrol sambil nangis-nangis, mewek-mewek gitu, dia mau mati. Saya di lantai 3, saya bilang sini saya bantuin. Ini lantai 3, kamu terjun aja ke bawah, langsung kamu. Kalau enggak ya masuk rumah sakit ya paling ya juga menderita kamu. Jadi udah enggak pusing ngurusin itu pacarmu, mantan pacarmu, kamu akan ngurusin dirimu. Sini saya bantuin. Dia bilang saya jahat, kamu apa-apaan, hamba Tuhan gini-gini. Karena dia sudah besar, kecuali dia anak kecil. Saya bilang saya bantuin kamu, kamu gak mau. Kamu mintanya apa tadi? Aku mau mati. Dibantuin gak mau. Makanya hati-hati dengan omongan. Singkat cerita, dia keluar. Dia gak bawa kendaraan. Jadi keluar, nyebrang ya dari Bukit Gading Medit keluar. Itu jalan tembus di Jalan Boulevard. Dia mau ke sini, dia mau nyebrang. Dia gak bawa kendaraan waktu itu. Dia mau ke mall lah untuk ngadem. Di jalan dia dijambret. Dijambret, dompet semuanya hilang. Dia balik ke tempat saya. Dia nangis-nangis. Dompetku hilang. Saya bilang, loh kenapa? Aku dijambret sama orang. Loh memang kenapa? Tadi dia todongin, ada pisau sama ditanya, barang-barangmu serahin atau ditusuk. Saya kasihin aja. Itu mah bukan dijambret, kalau dijambret kan ini terus pergi ya. Itu mah ditodong gitu kan. Dan terus saya bilang, terus kenapa kamu kasih barang-barangmu? Loh ya iya dong, masa saya milih ditusuk, saya gak kasih barang saya ditusuk. Tadi sejam yang lalu kamu di sini, kamu minta apa? Minta mati. Saya bantuin kamu marah. Di luar Tuhan kasih cara lain. Mau ditusuk orang, tapi toh menolak juga. Kadang apa yang kita ngomong itu gak tepat sesuai isi hati. Hanya seketika ngomong karena marah, emosi. Tapi perhatikan, apa yang pertama keluar itu diaminkan. Tinggal pilihan kita, mau Tuhan yang besar yang mengaminkan atau setan yang mengaminkan. Dan waktu saya jelasin sama dia, hati-hati dengan mulutmu, itu yang jadi. Baru dia nyadar. Dan orang kadang suka gitu, aku pengen mati aja. Hidup itu terlalu indah teman-teman. Kalau hanya ditukar karena pacar terus mau bunuh diri, itu rasanya aduh. Di luar sana itu masih banyak hal-hal yang hebat. Laki-laki itu masih banyak, perempuan itu masih banyak. Kalau di sini gak ada, coba ke gereja lain, ada kok. Iya dong. Bukan harus pindah gereja, lihat-lihat aja ada kok. Supaya menghibur diri gitu. Gak usah ngenes-ngenes banget gitu. Kayaknya aku sampai mau mati, dikit-dikit mau mati. Aduh. Berita juga aneh. Anak SD diputus pacar. Mau bunuh diri. Saya kadang aduh Tuhan ini ya zaman apa gitu kan. Coba belajar seperti ini.
saya adalah orang yang dipakai Tuhan, saya orang yang berbeda. Kalau putus pacar ya Tuhan mungkin gak kasih yang ini, Tuhan nanti kasih yang lebih baik. Dan itu bukan menghibur diri, itu pasti. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Pasti ada pembelajaran. Selalu di kita kesalahannya. Belajar tanya Tuhan, bukan nyalahin dan nyalahin. Saya berangkat dari kehidupan yang biasa. Kenapa saya belajar mempraktekkan ini dan ternyata ini valid 100% berhasil. Waktu memperkatakan benar dan itu penting, waktu memperkatakan sesuatu yang membangun dan kita memperkatakan yang sesuatu yang itu adalah kebenaran firman, itu akan membuat kita jadi orang-orang yang luar biasa. Saya berangkat dari keluarga yang biasa. Papa saya tadinya, saya dari anak orang punya gitulah ya. Papa saya meninggal waktu saya mau masuk SD, 6 tahun. Tiba-tiba semua kehidupan keluarga berubah. Karena mama saya gak pernah ngerti bisnis papa saya apa, gak pernah handle apapun gitu. Saya 6 bersaudara, mama saya cuma di rumah ngurusin anak-anak gitu. Seketika berubah dalam 3 bulan habis-habisan, hancur. Mama saya kerja, dia jualan kue, dia masak gitu, dia les jahit untuk hidupin kami berenam. Singkat cerita Tuhan angkat karena mama saya didik untuk kamu takut Tuhan, cari Tuhan setiap pagi. Kami anak-anaknya jam 5 pagi sudah bangun untuk doa bareng. Kami diajar dari kecil. Singkat cerita Tuhan mulai angkat, kakak saya punya perusahaan segala macam, saya juga bisa, ya Tuhan tolong gitu dengan banyak hal. Saya sekolah, saya gak pernah les, saya gak pernah yang istilahnya orang bisa les, diantar apa, saya gak bisa karena kehidupan biasa. Saya kerja dari SMP, saya sudah sambil kerja. Tuhan berkati saya di situ, saya punya prestasi, saya masuk kuliah dengan beasiswa. Saya masuk S2 dengan kemurahan Tuhan dan semuanya Tuhan sediakan dengan indah. Sampai di satu hari saya berkata, Tuhan sepertinya Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Itu dari SMA. Dan saya berkata Tuhan, waktu saya mau pergi jadi hamba Tuhan, saya gak mau dari nol. Orang habis hancur-hancuran terus jadi hamba Tuhan, saya gak mau. Waktu saya mulai bergumul, sekitar tahun 2011 saya berdoa, saya posisi begitu selesai S1 saya jadi manajer di sebuah perusahaan. Di kota saya ya, saya aslinya dari Semarang. Lalu di sana Tuhan berkati begitu rupa perusahaan yang saya pegang dari 6 cabang jadi 23 dalam 1 tahun waktu saya pegang. Saya mengalami sebuah berkat yang luar biasa dan saya berkata Tuhan ini semua karena Tuhan. Tapi ada sesuatu yang sepertinya Tuhan mau bawa saya ke tempat yang beda. Tiap pagi saya perkataan saya adalah hamba Tuhan, setiap perkataan saya mengubah hidup orang. Mimpi-mimpi saya ingin jadi apa tuh saya selalu ngomong setiap hari. Sampai di satu hari saya memantapkan hati, oke, saya mau jadi full time. Saya tinggalin pekerjaan saya, zona nyaman saya semuanya. Rumah saya tinggal di luar kota, keluarga saya tinggal. Semua keluarga saya bilang, kalau jadi hamba Tuhan kamu makan apa? Hamba Tuhan itu identik dengan susah. Benar. Betul, coba tanya sama pendeta-pendeta. Mesti kalau yang memutuskan jadi hamba Tuhan, mesti keluarganya ada yang ngomong begitu. Karena kita bergumul dengan hidup sehari-hari. Tapi saya berkata sama keluarga saya, suatu hari kalian akan lihat saya jadi orang yang berdiri di depan banyak orang. Saya akan khotbah ke bangsa-bangsa dan saya tidak akan pernah minta sepeser pun dari keluarga. Ingat kata-kata saya. Saya berangkat ke Jakarta, saya datang. Saya ketemu dengan mentor saya. Mentor saya akan khotbah di sini ya, kalau nggak salah 2 minggu depan lah. Dia orang yang keras, dia orang yang sangat-sangat keras. Saya diajar gitu, apa mimpimu? Saya punya mimpi ke bangsa-bangsa, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau jadi orang yang dibayar, saya nggak mau jadi hamba uang, saya mau jadi hamba Tuhan. Karena kalau di Jakarta, hamba Tuhan nanti PK, saya nggak mau. Karena saya ditantang sama keluarga saya harus berhasil waktu jadi hamba Tuhan. Mentor saya berkata, oke, lakukan ini, lakukan itu, dan kamu tidak dibayar sama saya. Saya jadi full time di sebuah ministry besar tanpa dibayar. Dan itu bikin saya shock. Karena saya dari kehidupan yang nyaman, yang enak, tiba-tiba saya harus dari nol, benar-benar nol. Tapi saya sudah ngomong, saya tidak akan minta kepada keluarga saya. Di situ perjuangan saya dengan Tuhan dimulai. Di situ saya berjuang mati-matian di Jakarta. Saya tanpa PK, saya berjuang sendiri, saya melatih. Saya punya usaha, saya adalah importir sangkakala, shofar. Tahu ya, sangkakala yang dari tanduk.
Di gereja-gereja sekarang sudah mulai pakai. Saya importir itu. Saya melatih diri bagaimana caranya usaha tanpa modal. Waktu Sabtu Minggu gini saya khotbah, saya pelayanan. Senin sampai Jumat saya kerja. Saya cari uang untuk menghidupi diri. Di Jakarta itu mahal. Saya nggak tahu Anda yang masih sama orang tua mungkin nggak terlalu pusing. Saya sudah yatim piatu. Saya lepas dari keluarga dan saya punya tantangan dengan keluarga saya. Tapi saya hidup dengan Tuhan. Setiap pagi cari Tuhan, memperkatakan benar, memperkatakan firman, saya berhasil, saya adalah hamba Tuhan, saya orang yang akan dipakai Tuhan terus menerus. Dan secara tidak mengerti oleh akal, Tuhan kirim banyak orang untuk bantu. Ada orang yang tiba-tiba modalin saya nggak ngerti so far, saya kasih kamu uang sekian ratus juta. Saya ngerti caranya, saya tahu linknya dari mana. Saya ke Israel, saya belajar di sana segala macam. Waktu saya belajar, saya expert di bidang itu. Sekarang, kalau Anda tanya, penjual sofar di Indonesia, kalau Anda sebut nama saya, mereka tahu. Sofar House. Saya berjuang untuk itu. Tidak hanya ngomong, tapi benar-benar setiap hari diperkatakan, Keisha kamu akan berhasil, kamu akan dipakai Tuhan. Dan saya sudah khotbah di beberapa negara. Saya diundang mereka, saya selalu berkata, Anda gerejanya seperti apa? Kalau yang di Hong Kong, Taiwan, yang TKW, saya urus semua sendiri. Penginapan, hotel semua saya bayar sendiri. Saya bukan hamba uang, saya akan datang layani di sana. Saya praktekkan hidup yang memberkati orang. Dimulai dari sebuah perkataan. Apa doa kita? Apa keinginan kita? Anak-anak muda di sini. Mulai dari perkataan. Setiap hari, apa mimpimu perkatakan itu. Waktu Anda ada sesuatu yang berat, jangan update yang gak penting, tahan diri, lebih baik datang sama Tuhan. Nyanyi, itu lebih baik. Kita belajar jadi orang-orang yang punya nilai dalam perkataan. Kenapa Daniel bisa jadi orang yang luar biasa? Karena dia menghidupi ini. Mau jadi seperti Daniel? Amin? Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Saya waktu lulus S2 itu dengan kondisi sakit. Saya ada masalah di tulang belakang, di sini saya ada bengkok. Saya datang ke sini nggak pakai alat karena saya mempraktekkan iman saya. Saya harusnya besok ujian, H-2 saya dinyatakan gagal. Saya ditelepon sama direktur pasca sarjana dibilang, Keisha kamu gagal ujian tesis karena kamu sangat lemah. Datamu itu tidak sampai 80%, materimu nggak sampai, kamu nggak bakal bisa. Dan saya berkata, Pak saya tidak akan gagal, ini pimpinannya yang ngomong, kamu gagal. Tapi saya tidak pernah mengaminkan sebuah kegagalan. Saya bilang sama pemimpin saya, Pak saya tidak akan gagal. Kasih saya waktu 2 hari untuk selesaikan materi saya. Kalau jam 9 jam ujian saya belum datang dengan materi yang lengkap, oke saya out. Saya keluar dan saya ngulang tahun depan. Tapi kalau saya datang, kasih saya kesempatan untuk saya ujian tesis. Dan dosen sepakat oke. Dalam 2 hari itu, saya nangis. Dan saya sama Tuhan, tolong, saya nggak bisa ngetik sama sekali. Saya pakai alat di sini, semuanya sakit dan saya tergantung dengan obat. Dokter kasih sampai yang ada kandungan morfin karena itu nyerinya luar biasa. Itu terjadi tahun lalu. Saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, aku bukan orang yang gagal, Tuhan menyertai aku dan aku akan berhasil. Sambil kerjakan, sambil minta bantuan keponakan, saya bayar orang untuk ngetik, sayanya yang ngomong karena nggak bisa, tangan saya terlalu sakit gitu. Saya ada masalah jadi ada masalah di tulang belakang sama otot, jadi kaku semuanya gitu. Dan saya sangat kesulitan untuk beraktivitas, saya sangat sulit bekerja. Sampai di tengah malam, besok misalnya ujian, tengah malam materi saya masih belum selesai. Tidak ada cara lain, saya nggak bisa tidur, saya harus lembur. Dan saya telepon mentor saya bilang, tolong doakan saya. Besok saya ujian, tapi pertaruhan. Kalau saya nggak selesai, saya nggak bisa ujian. Dan biasa mentor saya bilang, perkatakan keberhasilan adalah milikmu dan kamu akan lulus. Amin. Amin, amin, amin. Saya kalau diberkati orang, diejek pun saya aminkan 3 kali. Kamu ya tambah diberkati, oh amin, amin, amin. Jangan jadi orang gini, tambah sukses aja, enggak biasa aja. Ingat diaminkan oleh iblis atau Tuhan. Waktu orang ngejek mungkin, wah tambah langsing, mungkin orangnya nyindir, diaminkan aja. Wah sekarang ya tambah diberkati, maksudnya mungkin tambah gendut gitu ya, tambah makmur, diaminkan aja. Belajar mengaminkan apa yang diucapkan orang yang berupa berkat.
Meskipun dia maksudnya ngejek, biarin aja. Saya melakukan yang sama. Saya aminkan. Dan mentor saya tanya gini, apa yang bisa kulakukan untukmu? Wah lumayan nih, orangnya ngerti komputer. Saya bilang, tolong bantu saya buatkan PowerPoint. Kalau presentasi kan ada PowerPoint ya, tapi cukup poinnya aja. Saya kirim bahan saya, isinya memang belum 100%, tapi sub-sub poinnya sudah ada. Saya kirim dia email, tolong buatkan saya sub-sub poinnya aja. Pokoknya besok begitu saya datang, ada aja presentasi. Ngomongnya gampang, isinya gampang, karena saya yang nulis, saya yang buat pasti saya tahu. Singkat cerita, saya selesai pagi dengan mata panda hitam karena nggak tidur sama sekali. Dan saya maju dengan email yang dari dia, dengan mentor saya kirim apa saya nggak tahu, pokoknya main percaya aja. Saya berdoa, Tuhan saya mau maju. Saya maju dengan alat bantu. Dosen saya udah sampai kasihan, udahlah Kesia, tahun depan aja ngulang. Saya bilang enggak Pak, enggak Bu, saya mau ujian. Kasih saya kesempatan. Mereka kasihan sama saya, ya sudahlah biar maju dulu. Saya maju pertama. Harusnya ujian 30 menit, saya 2 jam. Karena dibantai, materinya parah gitu menurut mereka. Tapi waktu selesai saya disuruh keluar, 5 menit kemudian saya masuk, dosen saya berkata begini, Kesia saya ini di depan, sudah harap-harap cemas tapi mulut tetap berkata, dalam nama Yesus aku berhasil, aku lulus, terus seperti itu. Saya adalah orang yang berhasil, saya bukan orang yang gagal. Saya terus-terusan ngomong gitu, bergumam. Dosen ngomong, Kesia dengan berat hati kami menyatakan kamu lulus. Ini berat hati. Menurut teman-teman kalau berat hati berarti jelek atau bagus? Jelek dong. Orang dengan berat hati kok. Dengan berat hati kami menyatakan kamu lulus. Loh kok berat hati? Saya tanya dong. Pak kenapa berat hati? Apa yang salah gitu? Lalu dia cerita. Secara standar materi kamu itu masih sangat jauh. Kamu harus revisi sampai 50%. Banyak kata-kata yang salah, huruf-huruf yang salah, posisinya kamu enggak, ada banyak sekali yang harus diubah. Tapi, satu kami melihat perjuanganmu, ada banyak temanmu dinyatakan gagal, mereka langsung gagal. Tapi kamu minta kesempatan dan kamu buktikan kamu datang dengan bawa bahan. Meskipun hasilnya masih berantakan. Yang kedua, gara-gara PowerPoint kamu, saya bingung, ada apa dengan PowerPoint saya? Karena saya cuma klik. Poin 1 pendahuluan, begini-begini. Poin 2, ya karena saya nggak perhatikan, yang penting saya percaya mentor saya bikin aja itu PowerPoint. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata di PowerPoint saya ini bahas tentang setan. Waktu kita mengenali setan menyerang kita di area mana, di level apa kita akan bisa atasi. Ini firman, saya bahas ayat. Dan mentor saya ternyata kasih gambar itu ada setan yang, ini gambarnya kartun. Setan bajunya hitam, setan bajunya putih, ada setan bajunya kuning, lalu ada yang merah. Jadi ada 4 warna. Yang pakai baju merah itu agak gemuk, dia pakai trisula juga gitu kan. Kan teman-teman tahu kalau di browsing itu ada berbagai tipe setan lah yang digambarkan. Ada 4 itu, ternyata dosen saya yang uji ada 4. Dan yang paling parah, baju mereka, saya nggak tahu itu kebetulan, itu cara Tuhan atau kemana. Baju mereka sama dengan jadi hitam, putih, ada kuning-kuningnya, di sini merah. Dan yang pemimpinnya yang merah itu juga perutnya agak buncit. Itu ketuanya yang menyatakan saya gagal. Jadi dia berkata begini, kalau saya tidak meluluskan kamu, rasanya kok kami ini seperti yang digambarmu. Seperti setan itu gitu, kayaknya aku gak punya hati gitu. Mereka ketawa, teman-teman saya ketawa. Tapi saya berkata, Tuhan, because of you. Saya nggak tahu, saya gimana mungkin Tuhan bisa pakai mentor saya cari gambar yang begitu. Kenapa bisa sama? Bisa persis bajunya, jumlahnya. Dan itu buat orang ketawa. Itu kisah yang, kalau Anda cek ke sekolah saya, itu kisah yang lucu waktu kelulusan saya. Tapi saya berdoa, ada faktor X. Mungkin materi saya masih belum sempurna. Tapi ada faktor lain, Tuhan bisa pakai banyak cara. Kenapa? Karena saya tidak mengaminkan sebuah kegagalan. Saya selalu memperkatakan saya berhasil, saya akan bisa lulus. Itu yang saya kerjakan. Mari kita hari ini koreksi. Apakah kita sudah melakukan kata-kata yang bernilai,
yang punya nilai atau masih banyak hal-hal yang kita ngomong mungkin gak penting. Mungkin gak seharusnya kita nyanyikan, mungkin seharusnya gak kita baca. Kita mulai melatih, kalau kita mau jadi seperti Daniel, anak muda yang hebat, yang luar biasa. Tadi poin 2 bisa dipercaya, Daniel, coba buka ayat yang ke-6. Pasal yang ke-6, sorry. Pasal ke-6 ayat yang ke-5. Bagian B ya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini Daniel. Dalam bahasa Inggrisnya dia dibilang trustworthy. Anak muda tapi bisa dipercaya. Itu yang saya rindu kita lakukan hari-hari ini. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Biar 3 nilai itu kita pikirin, kita lakukan sebelum kita mengucapkan sesuatu. Benar dan penting, bisa dipercaya, dan perkataan yang membangun. Perkataan firman, bukan yang melemahkan, bukan yang membuat kita imannya jatuh.